Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir surah-surah pendek dalam juz amma, dan kita masuk pada surah Al-Laili. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ucapkan takabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khairin. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Lail, wal laili idza yaghsha, demi matahari, wal laili demi malam, idza yaghsha apabila menutup cahaya siang, wan nahari idza tajalla, demi siang apabila telah terang benderang, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, inna sa'yakum lasyatta, maka sungguh usahamu memang beraneka ragam. Fa amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maksudnya sorga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, adapun orang-orang yang bakhil dan merasa cukup tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami mudahkan baginya jalan kesukaran. Wa may yughni anhu maluhu idza taradda, inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa, sesungguhnya kamilah yang memberikan petunjuk dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Fa'angzartukum naran talazza, maka aku peringatkan kepada kalian neraka yang menyala-nyala, la yaslaha illal ashqa, yang neraka itu tidak dimasuki kecuali orang-orang yang celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Wa sayujannabuhal atqa, dan neraka itu akan dijauhkan dari orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya dalam rangka membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda, dan tidak ada seorang pun memberikan satu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Suratul Lail ini asbab nuzulnya adalah kisah tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terkenal orang yang paling dermawan dan sangat dermawan di zaman itu. Bahkan boleh jadi sampai hari ini tidak ada orang seperti Abu Bakar Siddiq dalam kedermawanan. Makanya Nabi SAW saat berkhutbah di akhir khutbahnya sebelum wafatnya, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tiba-tiba memutus perkataan Rasul saat di tengah khutbah, semua pandangan para sahabat tertuju kepada Abu Bakar, seolah-olah mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa engkau putus ucapan Nabi? Biarkan dia berkhutbah.
Maka Nabi SAW mengatakan, biarkan Abu Bakar bicara, karena satu masjid ini pintu-pintunya tertutup kepada kalian kecuali pintu Abu Bakar. Kemudian Rasul mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah merasa aman dari harta kalian kecuali dari harta Abu Bakar, dan semua kebaikan kalian sudah aku tunaikan kecuali kebaikan Abu Bakar, hanya Allah yang bisa membalasnya. Ini rekomendasi Nabi kepada Abu Bakar, bahwa Abu Bakar seolah-olah harta yang dimiliki Abu Bakarlah harta Nabi. Jadi di permulaan Islam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu banyak memerdekakan hamba-hamba sahaya yang masuk Islam dan mereka berada di bawah kekuasaan orang kafir, seperti Bilal ibn Rabah yang ketika itu masih dalam kuasa Umayyah ibn Khalaf, ataupun Zunairah, ataupun Khabbab ibn Arad, atau budak-budak muslim yang lainnya yang berada di kekuasaan orang kafir. Lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakan mereka satu persatu, sampai kepada kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saat melihat Bilal disiksa habis-habisan, dibawa ke tengah padang pasir, kemudian diikat badannya di batu, kemudian dicambuk, dan tidak berhenti cambukannya sampai yang mencambuk kelelahan. Hampir mati Bilal itu, tetapi karena kelezatan iman yang dirasakan Bilal, tidak dirasakan cambukan itu. Dia hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Lah Abu Bakar lewat ketika itu. Kemudian dia datang kepada Umayyah hendak membeli membeli Bilal ibn Rabah dengan harga yang sangat tinggi, dan Abu Bakar tidak pernah menawarnya, langsung dibeli. Lah ketika banyaknya budak yang dimerdekakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sampai kepada kisah Bilal tadi, uangnya habis hanya untuk itu, memerdekakan budak-budak dengan hartanya. Jadi terdengarlah oleh ayahandanya yang ketika itu masih kafir, namanya Abu Quhafa. Abu Quhafa ayahanda Abu Bakar itu. Jadi Abu Quhafa ini mencela anaknya Abu Bakar dan mengatakan, wahai anakku, kalau engkau ingin memerdekakan budak, carilah budak-budak yang kuat supaya bisa dipekerjakan, atau minimalnya bisa melindungimu, karena tujuan membeli budak kan untuk itu, untuk jadi bodyguard dan yang semacamnya. Kenapa kau merdekakan budak-budak lemah sekelas Zunairah, Khabbab bin Arad, Bilal bin Rabah? Untuk apa budak-budak lemah kau merdekakan itu? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, a'taqtuhum liwajhillah, aku merdekakan mereka karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini turun ayat wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ayat ini turun kepada Abu Bakar, dan sungguh Abu Bakar akan dijauhkan dari api neraka karena dia telah memberikan hartanya dalam rangka membersihkan jiwanya, dan tidak ada seorang pun memberikan sesuatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, kecuali Abu Bakar hanya mengharap wajah Rabbnya yang maha tinggi, wala saufa yarda, dan kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna di hadapan Allah, dan dia akan redha dengan itu. Jadi ayat ini turun kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini di antara asbab nuzul dari surah Al-Lail. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi malam apabila menutup cahaya siang, dan demi siang apabila telah terang benderang. Kita tahu bahwa malam itu jauh lebih luas dibandingkan siang, karena alam semesta itu umumnya gelap. Yang terang itu hanya bumi saja. Jadi gelap itu lebih luas dibandingkan terang, karena terang itu ya hanya di bumi saja. Alam semesta ini umumnya gelap.
Karena memang kegelapan itu lebih luas dibandingkan cahaya. Nah, di sini Allah bersumpah dengan malam. Sering saya ulang-ulang bahwa karena malam itu sesuatu yang sangat istimewa bagi orang-orang yang beriman. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi di malam hari. Peristiwa turunnya Al-Quran terjadi di malam hari. Bahkan Nabi SAW menghabiskan waktu-waktu ibadahnya di malam hari. Sampai-sampai ketika turun surah Muzammil, maka solat malam itu wajib bagi Nabi. Dan satu-satunya surat yang awal dan akhirnya berbeda adalah surah Muzammil. Jadi pada awalnya perintah solat malam, tapi pada akhirnya dimansuh pula solat malamnya. Maksudnya gimana? Pada permulaan surah Muzammil itu perintah mewajibkan solat malam kepada siapapun dari kaum muslimin, baik Nabi ataupun umatnya. Tetapi di ujung surat, di akhir surat justru dimansuh. Hukum wajib menjadi sunnah. Jadi yang wajib itu bagi Nabi, tetapi bagi umatnya sunnah saja. Makanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat malam sampai dia tua, sampai pecah-pecah tuh kakinya. Sampai satu malam Rasul sedang solat, jadi kakinya itu teraba oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kasihan, namanya Aisyah sudah sepuh juga, apalagi Rasul sudah tua sekali. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ingin meringankan beban Nabi. Maksudnya cukuplah yang wajib-wajib saja. Kenapa mesti ditambah dengan qiyamul lail setiap malam sampai pecah kemudian kakinya? Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah dosamu telah diampuni yang sedang dan yang akan datang? Sudahlah, cukupkan yang wajib. Tidak perlu solat malam tiap malam gitu. Lihat kakimu pecah-pecah dan bengkak-bengkak begini." Tapi Nabi SAW justru mengatakan, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura." Salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Dari sini solat malam itu melahirkan syukur. Jadi Nabi SAW menghabiskan malam itu untuk beribadah. Bahkan satu malam turun kepada Nabi SAW satu ayat dalam Al-Quran. Kemudian Rasul menangis sampai subuh, dari ba'da isya sampai subuh. Beliau tidak henti-hentinya qiyamul lail dan mencucurkan air matanya. Sampai ketika subuh menjelang, Rasul ke masjid. Namanya bekas menangis tentu nampak gitu ya, matanya bekas menangis lama. Ketemu Bilal bin Rabah. Kemudian Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, aku lihat kayaknya engkau bekas menangis. Ada apa dengan engkau, wahai Rasul?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Bilal, semalam diturunkan ayat kepada aku, celaka bagi orang-orang yang mendengarnya dan tidak mentadaburinya. Celaka bagi orang-orang yang mendengarnya dan tidak mentadaburinya." Kemudian Bilal mengatakan, "Ayat apa itu Rasul?" Maka Rasul mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna," ila akhiril ayat surah Al-Imran. Intinya bahwa Nabi SAW sampai diturunkan ayat ini, dan ayat ini ayat renungan. Dan di sini ada kata-kata wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Disuruh berfikir tentang penciptaan langit dan bumi, dan itu terjadi di malam hari. Makanya kenapa? Karena malam ini istimewa bagi seorang mukmin, bahkan orang-orang saleh. Apabila di malam hari mereka diingatkan dengan neraka. Orang-orang saleh itu kalau di malam hari mereka diingatkan dengan neraka. Dengan apanya? Dengan gelapnya. Karena neraka itu penuh dengan kegelapan. Jadi orang-orang saleh itu kalau di malam hari diingatkan dengan neraka, makanya mereka tidak tidur. Orang-orang saleh itu mereka menghabiskan waktunya untuk berdoa, tahajud, berzikir, qiraatul Quran, karena dikhawatirkan kiamat akan menimpa mereka. Dan itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpah dengan malam. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Dan demi siang apabila terang benderang. Dan siang juga adalah makanul harakah. Siang itu kan tempatnya orang bergerak, ikhwan. Orang bekerja itu di siang hari.
Orang mencari maisha di siang hari. Dari sini Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur waktu kan. Kapan waktu istirahat, kapan waktu bekerja. Lah siang ini waktu bekerja. Jangan dibalik. Orang yang membalik malam untuk bekerja, siang untuk istirahat, pasti akan mengalami dengan kesehatannya bermasalah. Karena menyalahi fitrah masalahnya. Sekuat apapun orang itu membalik pekerjaan, berapa puluh tahun dia bekerja di malam hari, siang untuk istirahat, pasti ada masalah dengan badannya. Karena ini menyalahi fitrah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan bahwa malam itu libas, pakaian, maksudnya untuk beristirahat. Dan siang itu untuk harakah, untuk bergerak. Kalau ingin mencari harta, cari di siang hari. Makanya dari cuaca saja Allah bedakan tuh. Kenapa di siang hari kemudian dibuat matahari terbit, dibuat panas sehingga susah tidur? Karena memang untuk bekerja. Kenapa malam hari kemudian diredupkan dengan adanya bulan dan cuaca dingin? Memang dikhususkan untuk istirahat kan itu. Jangan dibalik di sini. Allah sudah membuka cuaca itu sedemikian rupa bahwa siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Makanya Allah jadikan sumpah wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ma di sini ada yang mengartikan masdar, ada yang mengatakan nafiyah. Kalau diartikan masdar artinya wa khalaqadz dzakara wal untha, wa ma khalaqadz dzakara wal untha artinya Allah bersumpah dengan laki-laki dan perempuan. Ada yang mentafsirkan maksudnya laki-laki di sini Adam dan perempuan di sini artinya Hawa. Karena dari situlah proses manusia. Ada yang mengatakan bahwa zakar dan unsa di sini artinya semua makhluk. Semua makhluk, baik jinnya, baik manusianya, baik binatangnya, Allah jadikan sumpah. Tapi wallahu alam yang sahih, yang dimaksud az-zakar wal untha adalah dari Bani Adam. Maksudnya Allah bersumpah dengan laki-laki dan perempuan adalah orang-orang yang mereka Allah berikan akal, sehingga dengan akalnya mampu membedakan mana hak mana yang batil. Jadi hanya khusus orang-orang yang beriman yang Allah jadikan sumpah dari kalangan laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah mengatakan, jawab sumpahnya di sini, inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya usaha kalian bermacam-macam. Dan kita bisa lihat di tengah-tengah kita kan, usaha manusia itu kan macam-macam. Ada yang berbuat baik, ada yang berbuat jahat. Ada yang betul-betul berusaha dengan cara yang halal, ada yang berusaha dengan cara yang haram. Ada orang menghabiskan waktunya untuk maksiat, ada pula satunya untuk ketaatan kepada Allah. Ada yang satunya mendustakan, ada yang satunya membenarkan. Begitulah manusia. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa setiap manusia itu akan menghabiskan waktunya terkadang untuk ketaatan, terkadang menjual agama dengan dunianya. Intinya manusia itu ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Kemudian Allah rinci siapa yang dimaksud syatta di sini. Fa amma man a'ta wattaqa. Siapa yang suka memberi. Memberi di sini umum. Yang punya harta, dia beri hartanya untuk sedekah. Yang punya pengetahuan, dia sebarkan pengetahuannya dalam berdakwah. Yang punya kehormatan, jabatan dan pangkat, dia gunakan pangkatnya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya tenaga, dia gunakan dengan tenaganya. Yang punya waktu, dia gunakan waktunya. Pokoknya siapa yang memberi apapun yang ia miliki, dari hartanya, dari waktunya, dari tenaganya, dari pangkatnya, jabatannya, kepemimpinannya, wattaqa, dan dia memberi itu karena ketakwaan dia, betul-betul keikhlasan dia. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya balasan. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka sudah mudah jalannya, Allah mudahkan ke jalan dia. Ada yang mengatakan kalimat wasaddaqa bil husna, husna di sini artinya surga. Jadi siapa yang memberi kemudian bertakwa dan membenarkan adanya surga, maka Allah berikan jalan kemudahan kepadanya. Ada yang mentafsirkan al-husna di sini artinya al-jaza. Maksudnya pahala. Jadi siapa yang memberi kemudian bertakwa dan membenarkan bil husna dengan banyaknya pahala yang dia akan terima dari memberi dan bertakwa itu.
Dan ada juga yang mengatakan al-husna di sini artinya kebaikan yang akan diterima. Karena di sini konteksnya apa? A'ta, memberikan harta. Memberikan harta itu artinya Allah akan membalas dengan yang jauh lebih baik lagi, gitu maksudnya. Karena setiap pagi itu malaikat turun. Dua malaikat turun, yang satu mengatakan, ya Allah, luaskan kepada orang-orang yang berinfak harta mereka. Kemudian malaikat yang satu mengatakan, sempitkan bagi orang-orang yang bakhil di pagi hari ini harta mereka. Setiap hari malaikat akan mengatakan seperti itu kepada orang yang bersedekah dan kepada orang bakhil. Jadi al-husna di sini maksudnya balasan kebaikan yang jauh lebih baik lagi yang Allah berikan kepada kita. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan ke jalan kemudahan. Maksudnya apa di sini? Maksudnya gini, ikhwan. Apa yang dimaksud Allah akan mudahkan ke jalan kemudahan itu? Bagi orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk ibadah. Ingat, ibadah itu sama dengan maksiat. Di mana satu ibadah akan melahirkan ibadah yang lain, sama dengan maksiat satu akan melahirkan maksiat yang lainnya. Maksiat itu, contoh nih, maksiat yang melahirkan orang berhutang, kemudian ditagih hutangnya. Biasanya kalau orang tidak ada niat untuk membayar, itu sebuah dosa, maka akan melahirkan dosa yang lain. Mulai dia berdusta, ya kan? Mulai dia berdusta. Kemudian setelah dia berdusta, lahir dosa yang lain. Mulai dia membentak kepada orang yang menghutanginya. Terkadang orang yang menghutangi itu tidak lebih garang daripada orang dihutangi, kan? Kadang-kadang orang yang saya hutangi uangnya ke orang itu, dia pula yang paling marah dengan kita. Harusnya kita yang punya uang yang marah. Ya, karena dosa itu melahirkan dosa yang lain. Terkadang nyuruh anaknya lagi, bilang abimu nggak ada, bilang umimu nggak ada. Ini kan melahirkan dosa lain, kan? Itu ngajarin dosa malah. Lah, sebagaimana maksiat itu melahirkan dosa yang lain, ibadah pun sama. Ibadah itu melahirkan ibadah yang lain. Orang kalau terbiasa melaksanakan yang wajib, umpamanya dia bisa memanfaatkan sholat 5 waktu betul-betul tepat waktu, maka akan mudah baginya melaksanakan sunnah. Orang kalau bisa menjaga yang wajib, pasti akan mudah melaksanakan yang sunnah. Kalau dia sudah bisa melaksanakan sunnah di siang hari dan terbiasa, maka dia akan bisa melaksanakan sunnah di malam hari. Itu secara otomatis tuh, ya. Jadi satu solat itu kan melahirkan solat yang lain. Awalnya dia hanya menjaga solat 5 waktu, lahirlah solat-solat sunnah di siang hari, lahirlah solat-solat sunnah di malam hari. Karena ibadah itu melahirkan ibadah yang lain. Karena mustahil, ikhwan, orang tidak pernah solat wajib tiba-tiba ngaku suka tahajud. Masuk di akal enggak? Ya enggak masuk di akal lah. Solat wajib pun tidak, kok ngaku pula solat tahajud? Solat wajib di siang hari saja tidak dilakukan, ngaku-ngaku pula solat di malam hari. Siang ini lebih mudah untuk solat, malam hari lebih sulit karena harus bangun, dingin, cuaca, takut, dan begitu seterusnya. Yang mudah saja tidak lakukan, masa mana dia akan ngaku yang sulit dia lakukan? Mustahil. Karena ibadah itu melahirkan ibadah yang lain. Gak bisa ujuk-ujuk naik ke atas, itu gak bisa, ya. Dari yang mudah dulu, kemudian yang agak sulit, kemudian yang sulit, dan begitu seterusnya. Ibadah itu melahirkan ibadah yang lain. Lah, ketika satu ibadah melahirkan ibadah yang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tutup hidupnya dengan ibadah itu. Orang kalau terus beribadah, dari ibadah melahirkan ibadah yang lain, ibadah yang lain melahirkan ibadah yang lain, terus akhirnya Allah tutup seperti itu. Itu maknanya fasanu yassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan. Dia sudah mudah beribadah, tapi Allah mudahkan lagi ibadah yang lainnya. Gitu maksudnya. Dan ini maknanya Allah tutup dengan husnul khotimah. Tetapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, orang yang bakhil dan merasa cukup, tidak perlu kepada Allah, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan sorga, mendustakan balasan, mendustakan kebaikan, fasanu yassiruhu lil usra, jalan ke neraka itu sudah mudah, Allah mudahkan lagi.
Artinya jalan ke surga sudah sulit, Allah sulitkan lagi. Macam mana Allah mempersulit jalannya yang sulit? Ini sama dengan firman Allah, falamma zagu azagallah. Ketika mereka berpaling, Allah palingkan sekalian. Itu maksudnya. Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan sebagaimana mereka hendak berpaling. Kau mau paling, kami palingkan. Itu maknanya fasanu yassiruhu lil yusra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Maka tidaklah bermanfaat hartanya idza taradda, kalau dia telah binasa. Jadi orang-orang yang bakhil begini ikhwan, di masyarakat kan umumnya dia berpikir kalau bakhil itu bisa menambah rizki. Umumnya di masyarakat orang bakhil itu, kenapa mereka bakhil? Tidak mau sedekah, tidak memberi, karena takut berkurang rizkinya. Sehingga ketika mereka bersedekah seolah-olah mereka mengurangi rizkinya. Ketika mereka bakhil seolah-olah menambah rizkinya. Rizki itulah sudah dipatok oleh Allah. Anda mau bakhil sebakhil-bakhilnya, tidak akan menambah rizki sedikit pun, karena rizki itu sudah dipatok oleh Allah. Saat kita lahir, datang malaikat kepada kita, kemudian mencatat rizkinya sekian, ajalnya sekian, bahagianya sekian, celakanya sekian. Jadi bakhil itu tidak merubah rizki, sebagaimana sedekah itu tidak mengurangi rizki. Ingat, bakhil tidak menambah rizki, sedekah juga tidak mengurangi rizki. Justru sedekah itulah Rasul katakan, mana qasamin malis sadaqah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, bahkan bertambah, 3 kali Rasul mengatakan seperti itu. Lalu kalau seandainya bakhil tidak menambah rizki, justru sedekah menambah rizki, lalu untuk apa bakhil? Makanya Allah katakan, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ini kalau kau sudah binasa, harta yang kau bakhilkan itu manfaat untuk kamu? Tidak akan manfaat. Sekarang orang bakhil kan intinya menumpuk-numpuk harta tuh. Dia pikir dengan bakhil itu dia tumpuk-tumpuk harta, ketika ajal telah sampai kepada dia, pertanyaannya apakah harta itu akan bermanfaat apabila dia tidak binasa? Maka Allah katakan tidak akan manfaat sama sekali. Kenapa? Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya kamilah yang memberikan petunjuk, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Dia sangka dunia milik dia, tidak, milik Allah dunia itu. Akhirat juga milik Allah. Makanya Abu Lahab saat mendengar ayat saya selanaron dzata lahab, akan masuk ke neraka yang menyala-nyala, dia kumpulkan rekan-rekannya itu. Orang-orang pejabat-pejabatnya dikumpulkan. Dengan sombongnya dia mengatakan apa? Kalau yang dikatakan Muhammad itu benar, bahwa aku akan masuk ke neraka yang menyala-nyala, aku ini hartanya banyak katanya. Anakku sukses-sukses. Kalau aku masuk neraka, ku tebus dengan harta dan anakku katanya. Seolah-olah dia bisa menyogok malaikat Zabaniyah. Orang dibangkitkan telanjang, tidak punya harta di badan, apa yang mau ditebus di akhirat? Ini sama dengan siapa? Dengan Abu Jahal yang sombong dengan kekayaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala peringatkan, fa anzartukum naran taladha. Aku peringatkan kalian naran, menggunakan nakirah bukan ma'rifat. Ini tufidul haul, menunjukkan dalam bahasa Arab itu faedah yang menakutkan. Kalau Allah menggunakan kalimat nakirah bukan ma'rifat, artinya Allah sedang menakut-nakuti di sini. Fa anzartukum naran taladha. Aku peringatkan kalian dengan api yang menyala-nyala, la yaslaha illal ashqa, yang tidak akan masuk neraka itu kecuali orang-orang yang ashqa. Ashqa di sini artinya orang kafir. Di sini ada penyimpangan yang dipahami oleh orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah, salah satu pemahamannya apa? Maksiat itu tidak memadaratkan keimanan sedikit pun. Ini orang-orang Murji'ah ya, kelompok sesat dalam Islam itu. Ada namanya sekte Murji'ah. Mereka mengatakan kalau ada orang maksiat, berzina, mencuri dan yang semacamnya,
itu tidak pengaruh dengan imannya sedikit pun. Iman itu tidak mempengaruhi kemaksiatan. Kenapa? Karena tidak ada yang masuk neraka kecuali orang kafir saja. Maknanya orang yang beriman tidak mungkin masuk neraka, walaupun dia berzina, walaupun dia minum khamar, walaupun dia berdusta, walaupun dia berghibah. Orang yang beriman tidak akan masuk neraka, karena Allah mengatakan la yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk neraka kecuali orang kafir. Maknanya orang mukmin tidak akan masuk neraka. Paham maksudnya? Ini pendalilan yang keliru. Bahwa orang mukmin itu tidak akan masuk neraka itu pendalilan yang keliru. Orang mukmin itu ada dua kelompok. Ada yang direct masuk neraka, mereka tanpa hisab dan azab. Tapi ada juga orang-orang mukmin dengan kemaksiatannya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah masukkan ke neraka dulu, baru Allah masukkan ke surga. Kalau Allah mau, Allah ampuni dosanya, langsung dimasukkan ke dalam surga dengan syafaat dan juga dengan rahmatnya. Jadi tidak benar maksudnya la yaslah illal ashqa. Ashqa di sini adalah orang yang celaka. Orang-orang kafir celaka, termasuk orang-orang mukmin juga yang mereka bermaksiat kepada Allah bisa celaka, bisa masuk neraka juga. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan dan juga berpaling. Kemudian Allah mengatakan wasayujannabuhal atqa. Tadi sudah dijelaskan bahwa ayat ini dari surah Al-Lail ayat 17 sampai 21 ini bicara tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar Siddiq akan dijauhkan dari api neraka karena dia telah memberikan hartanya dalam rangka membersihkan jiwanya, dan dia tidak hendak meminta balasan sedikit pun kecuali hanya karena wajah Rabbnya yang maha tinggi, dan kelak dia akan diberikan dengan pemberian sempurna dan dia akan redha. Dan ini menunjukkan apa? Kehebatan sedekah. Bagaimana sedekah ini membawa seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang dikehendaki kelak di akhirat, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tidak heran Abu Bakar Siddiq masuk dalam ayat ini karena kalau kita lihat sejarah, satu sahabat yang pernah menginfakkan seluruh hartanya 2 kali. Ingat ya, seluruh hartanya diinfakkan 2 kali, kecuali Abu Bakar. Utsman banyak berinfak, Abdurrahman bin Auf banyak berinfak, Umar bin Khattab banyak berinfak, dan sahabat-sahabat Ansar juga banyak berinfak seperti Sa'd bin Ubadah. Setelah wafatnya Rasul, dialah yang menginfaki istri-istri Nabi. Tetapi tidak ada satupun sahabat yang pernah menginfakkan seluruh hartanya 2 kali kecuali Abu Bakar. Satu saat peristiwa hijrah, dialah yang mendanai seluruh perjalanan hijrah Nabi dengan menghabiskan semua kekayaannya. Yang kedua dalam perang Tabuk, ketika dikenal dengan tentara Usrah, tentara yang sulit karena pasukan yang dilawan orang Romawi Nasrani, dan itu pertama kali langsung dipimpin Nabi. Sementara pasukan Romawi banyak, tentara kaum muslimin ini banyak tetapi tidak punya modal untuk perang. Mereka tidak punya kuda, mereka tidak punya baju besi, mereka tidak punya pedang, sehingga mau ikut jihad pakai apa? Mau jihad. Maka disebut tentara miskin, tentara kesulitan. Disitulah Rasul berkhutbah, suruh bersedekah untuk tentara. Datang Umar dengan separuh harta, kononnya mau menandingi Abu Bakar. Rupanya Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya, sampai Rasul heran dan mengatakan, ma abqaita li ahlika ya Abu Bakar. Kalau engkau infakkan semua hartamu, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, abqaituhum lillah walir rasul. Aku serahkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana perkataan ini mungkin biasa bagi Abu Bakar, tapi luar biasa bagi kita. Tawakal yang tingkat tinggi namanya kan, menyerahkan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Inilah tafsir singkat dari suratul Lail. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.